Mahasini kebun surgan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam anna ma huwa ahluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana wa laqqinna idza nasina waruddahu ilaina 'inda hajatina ilaihi amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan hidayah, taufik, inayah, kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, bisa hadir di majelis atau di tempat yang sangat istimewa ini untuk melanjutkan kajian rutinitas kita, yakni kajian fikih dan fikih 4 mazhab ya. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, para sahabat dan istri-istri beliau dan seluruh keturunan beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih, yakni bab tayamum, tapi dalam perspektif atau dalam pandangan 4 mazhab. Kenapa kita penting atau perlu membahas tentang pendapat mazhab para jamaah? Paling tidak supaya di saat ada penjelasan atau ada praktik-praktik cara ibadah yang berbeda dengan apa yang sudah kita ketahui dan apa yang sudah kita lihat, paling tidak menyalahkan. Nah, ini yang sering menjadi masalah ya. Makanya ulama mengatakan al-insan aduwwu ma jahila. Seorang itu adalah musuh dari apa yang tidak dia ketahui. Biasa orang ya kalau tidak ketahui, dilihat berbeda dengan apa yang dia ketahui, oh langsung dihantam, langsung disalahkan. Padahal mereka itu memiliki dalil atau memiliki mazhab yang memang mereka ikuti. Kenapa kita bahas tayamum pada saat ini para jamaah? Kebetulan beberapa hari yang lalu ya, itu sempat viral bahkan masuk TV nasional, yaitu tenaga medis atau petugas kesehatan yang memandikan jenazah yang lawan jenisnya. Itu sampai dilaporkan ke MUI, bahkan informasinya ya dilaporkan untuk dipidanakan. Nah, kemudian dari pihak MUI waktu itu menjelaskan, saya waktu itu tontonnya di TV One ya, tapi di YouTube ya, TV One. Nah, dari pihak MUI menjelaskan bagaimana cara sistem memandikan orang yang lawan jenis kalau tidak ada air, terus bagaimanakan gitu. Apakah boleh atau tidak orang memandikan lawan jenis? Nah, cuma poinnya di sana yang saya tangkap itu ya, intinya dalam bab hukum tidak boleh seorang itu memandikan lawan jenisnya kecuali mahramnya atau yang haram nikah dengan dia, atau ada unsur zaujiahnya namanya, atau ada unsur dia itu sebagai pasangan hidup. Bisa garis bawahi di sini adalah waktu itu dari juri bicara ya, juru bicara MUI menyampaikan waktu itu cara tayamum. Cara tayamum, ambil debu kemudian cukup sampai ini, sampai pergelangan tangan. Ya kalau saya pribadi tidak kaget, kenapa? Karena memang udah paham. Cuma di dalam pelajaran fikih pondok pesantren ya, di dalam pelajaran fikih itu yang kita tahu kan biasa kalau tayamum itu adalah dari telapak tangan sampai siku. Ini tidak cukup sampai kuain aja katanya. Cukup sampai ini pergelangan
pergelangan tangan. Oh ini loh sekelas MUI loh yang menjelaskan, dan jubirnya, dan beliau adalah ketua komisi fatwa, bukan fatwa komisi dakwah, mohon maaf, fatwa komisi dakwah, itu yang langsung menjelaskan di TV. Artinya beliau menjelaskan sesuatu yang agak berbeda dengan yang kita ketahui. Saya tidak tahu kalau para jamaah cara tayamum itu yang dipahami kayak bagaimana. Apakah cukup ngusap debunya sampai sini saja, atau yang didengar itu adalah sampai siku? Gimana Pak Haji Taufik, yang biasa dengar sampai mana? Oh sampai siku ya. Berarti berbeda dengan apa yang disampaikan dengan oleh MUI jadinya kan? Kan jadinya berbeda. Kalau Pak Sigit gimana? Sampai siku juga. Itu berarti berbeda. Ini sampai telapak tangan, Pak. Enggak sampai siku. Nah, ini kan artinya menjelaskan sesuatu yang sudah ya sebenarnya sudah populer, sudah umum, tapi mazhab yang berbeda daripada yang populer. Dan itu tidak dijelaskan ini mazhab siapa, ini mazhab siapa gitu. Nah, makanya sekarang kita akan bahas ya tayamum. Ini kok samar sekali kelihatannya. Ini apa fungsinya ini sekarang? Saya aja itu, waduh, ini enggak kelihatan ini. Pakai kaca enggak juga. Allahu Rabbi. Inilah resikonya kalau pakai laptop, Pak. Ilmunya di laptop sekarang ini. Lah terus sudah kelihatan. Wah, itu bingung udah kita. Tapi udah enggak apa-apa, saya agak depanan dikit itu supaya agak jelas. Ini banyak sekali dalam bab tayamum ini akan dijelaskan sebenarnya. Tidak mungkin, ini cuma tinggal 15 menit habis waktu saya, Pak. Tidak mungkin selesai bab tayamum yang begitu banyak. Ini akan dijelaskan itu 1, 2, 3, 4 sampai 11 bab yang harus dijelaskan. Waktunya cuma tinggal 16 menit itu kalau tidak salah. Ya. Insya Allah ya bersambung lah nanti untuk pertemuan berikutnya. Tapi yang poin-poinnya terutama sekali. Definisi tidak usah. Ya. Ini tayamum di tengahnya ini akan dia bahas. Itu pertama itu definisi, Pak. Itu yang pertama. Nah, ini itu definisi ibunya. Ya, tidak usah ada definisi. Kita langsung aja ke dalil daripada tayamum. Dalil tentang tayamumnya itu diambil dari mana? Dalil tentang itu adalah pertama dari Al-Qur'an. Yang pertama itu dari Al-Qur'an sendiri. Ini kelihatan benar itu. Samar sekali. Udah. Wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Itu sampai pada fa illam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka pakai debu. Ya. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, ini nanti ada perjabarannya debu ini. Debunya yang maksudnya bagaimana? Apakah harus debu tanah itu, atau boleh pakai pasir, atau boleh pakai batu, atau boleh pakai apa? Nah, itu nanti ada pembicaraan khususnya. Tapi di sini ya mengatakan sa'idan thayyiba, apa aja yang ada di permukaan bumi ini. Ya. Nanti dalam perbedaan mazhab kita akan bahas. Ya, kemudian ini yang dari hadisnya, uqtitu khamsan, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khamsan. Enggak kelihatan ini. 5 perkara yang mana lam yu'ti, tidak pernah diberikan yang 5 perkara ini. Lam yu'tihinna, yang tidak diberikan sebelumnya ila ahadin, kepada seorang pun min qabli, sebelumnya. Salah satu di antaranya, ini banyak sekali itu. Nusirtu birru'bi masira syahrin. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat itu sebelum ketemu sama musuhnya, dari jarak 1 bulan perjalanan musuhnya udah takut. Itu kelebihan Rasulullah SAW. Pokoknya musuhnya kalau mau berperang sama Rasulullah SAW, udah dari perjalanan 1 bulan udah gentar duluan sebenarnya musuh. Cuma kan kalau tentara misalnya atau pasukan, apalagi dipimpin luar rajanya itu, kalau udah mau berperang kan pantang namanya, mundur, Pak, kalau udah di perjalanan. Padahal sebenarnya udah ditaruh rasa takut udah untuk ketemu dengan Rasulullah, apalagi untuk berperang. Itu kelebihan Rasulullah SAW. Nah, termasuk diantaranya di sini adalah
Wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua artinya tanah itu sebagai tempat sholat. Artinya apa? Kalau umat-umat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya itu para jamaah tidak boleh sholat kecuali harus di tempat ibadah. Kalau di Kristen apa namanya? Gereja, ya. Harus di gereja. Kalau tidak di gereja tidak boleh. Kita sekarang mau sholat di mana aja tuh boleh itu. Sekarang mau sholat di mana aja kan boleh itu. Oh mereka kalau tidak di gereja tidak boleh sholat. Aduhnya. Kemudian dari wajuliyatul ardu tuhura, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tanah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Maksudnya itu tayamum. Itu kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi dalil ya.